Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur rahmatu ayyadna latan watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghafir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hukum menelan ludah pada dasarnya adalah tidak membatalkan puasa. Hukum menelan ludah adalah tidak membatalkan puasa karena sulit menjaganya, akan tetapi dengan 3 syarat. Yang pertama adalah kalau ludah tersebut kita telan tidak membatalkan puasa kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama adalah air ludah itu bersih. Air ludah itu bersih, tidak bercampur dengan apapun seperti bekas makanan. Contohnya begini, misalkan ada tadi malam sehabis kita makan sahur kita sikat gigi. Nah, ketika sudah jam 10 pagi itu air ludah kita bercampur sama nasi. Ada nasi yang tertinggal di dalam mulut kita, ada makanan yang tertinggal di dalam mulut kita. Nah, kalau bekas makanan ini bercampur dengan ludah kita kemudian kita telan, maka puasanya batal. Oleh sebab itu perlu kita berhati-hati bahwa ludah yang bercampur dengan makanan yang ada di dalam mulut itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah air ludah itu suci. Apa bisa air ludah itu najis? Bisa. Tentu harus dia bercampur dengan yang lain baru dia najis. Contohnya adalah apabila air ludah itu bercampur dengan darah. Air ludah itu harus suci. Yang kita telan itu adalah air ludah yang suci. Ini yang kedua. Kemudian air ludah itu tidak najis dengan darah gusi. Air ludah yang dalam keadaan suci, apabila itu yang kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Nah, air ludah yang bercampur dengan darah gusi, maka itu dilarang untuk kita menelannya. Dilarang untuk kita menelan ludah yang bercampur dengan darah gusi. Kemudian yang ketiga adalah air ludah itu masih berada di dalam mulut, terhitung bagian dalam. Apabila seseorang menelan ludahnya yang berada di bibirnya, maka puasa batalnya, maka puasanya batal. Contohnya begini, air ludah itu berada di dalam mulut. Yang menjadi ukuran adalah mulut kita ini yang di dalam gigi. Di luar gigi yang berada di areal bibir ini, apabila kita telan itu bisa membatalkan puasa. Oleh sebab itu kalau air liur sudah keluar melampaui batas, sudah berada di bibir kita, maka puasa kita bisa batal. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati apabila kita menelan air ludah. Apakah air ludah itu bersih? Apakah air ludah itu suci? Kemudian yang ketiga adalah apakah air ludah yang kita telan ini adalah berada di dalam atau di luar mulut kita. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum.